Ya, selamat pagi menjelang siang. Kita akan kuliah Hukum Pidana Ekonomi yang merupakan stressing di dalam perekonomian kita, karena bagaimanapun masalah ekonomi harus diregulasi supaya ekonomi dapat berjalan dengan baik, ya. Oke, di awal perkenalan ini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Dr. Rehna Lemken Ginting SHMH. Ya. Kemudian nanti materi silabi ini saya bacakan. Nanti oleh admin akan dituangkan dalam pembagian kelompok, sehingga minggu depan kita sudah bisa mulai dengan presentasi, ya. Oke, saudara-saudara, hukum pidana ekonomi ini materinya adalah yang pertama, arah kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia. Kedua, peran hukum dalam kegiatan perekonomian. Ketiga, fungsi hukum pidana. Keempat, pengertian hukum pidana ekonomi. Kelima, jenis-jenis tindak pidana ekonomi. Keenam, menganalisis Undang-Undang Nomor 7 Darurat tahun 1955. Nomor 7 tindak pidana ekonomi sebagai tindak pidana khusus. Nomor 8 hukum pidana administrasi bidang ekonomi dikaitkan dengan hukum pidana, yaitu tindak pidana ekonomi dalam arti luas. Kedelapan, kesembilan, menganalisis berbagai undang-undang perekonomian bersanksi pidana. Lalu 10, sejarah perkembangan kejahatan korporasi. 11, korporasi diakui sebagai subjek delik hukum pidana. Nah, saudara-saudara, itu tadi yang ke-11. Yang selanjutnya adalah bentuk-bentuk kejahatan kerah putih atau white collar crime. Ke-12, pertanggungjawaban korporasi. Ke-13, isu kejahatan ekonomi. Ya, kejahatan ekonomi ini bisa berupa tindak pidana korupsi, pencucian uang, tindak pidana di bidang pasar modal, tindak pidana di bidang lingkungan, tindak pidana perbankan. Lalu yang ke-14, hukum pidana administrasi, sanksi pidana dalam berbagai undang-undang di bidang perekonomian. Nah, saudara-saudara, nanti poin-poin itu akan dibagi oleh admin masuk pada kelompok-kelompok, sehingga yang mendapat materi pertama minggu depan harus sudah presentasi. Tidak usah takut, yang penting kalian membaca literatur, jangan dari Google dulu, baca dulu literatur yang ada. Ada buku kebijakan hukum pidana ekonomi dari Propanto, mungkin bisa didapatkan nanti di UNS Press, atau kalau tidak dapat, nanti mungkin orang yang tinggalnya di kota Solo ini dari kelas itu bisa meminjam buku saya untuk nanti dikembangkan lebih lanjut. Ya, nah, saudara-saudara, perkuliahan ini akan berjalan dengan model filosofinya orang Sunda, saling asah, saling asuh, saling asih. Sehingga sejak kuliah yang kedua kita sudah mulai presentasi kelompok. Jadi yang ini adalah kuliah pertama, ya, perkenalan, silabi materi. Kemudian yang kuliah kedua sampai ketujuh itu nanti modelnya tetap penyajian makalah, tanya jawab. Kemudian di tengah-tengah itu nanti ada tugas. Setelah itu UTS. Setelah UTS nanti ada makalah yang dibuat. Kemudian kita lanjutkan kuliah yang ke-9, karena UTS itu sendiri adalah kuliah yang ke-8. Kuliah 9 sampai 15 itu materi untuk UHAS. Nanti di kuliah 16 kita UHAS. Demikian, nanti setelah selesai perkenalan, pembacaan materi kuliah, nanti yang mau bertanya silakan, sehingga
untuk perkuliahan yang akan datang minggu depan bisa berjalan dengan baik. Saya kira demikian, sampai ketemu minggu depan.